Halo semuanya. Selama beberapa hari terakhir ini, kami udah ngabisin waktu kita bersama ini, Hyundai Kona Electric. Dan walaupun mobil ini nggak kelihatan spesial, tapi kita berakhir dengan suatu konklusi. Kalau kalian butuh mobil listrik, dan kalian masih nggak pengen ngabisin duit banyak, dan kalian pengen mobil listrik yang bagus, ini mobil listrik yang kalian butuhin. That's it. Tapi kenapa ya? Nah, kalau dilihat dari styling, sebenarnya nggak ada yang spesial-spesial amat. Dia kan kayak SUV small medium size lainnya, macamnya HR-V, macamnya Kia Seltos, atau ya sekelas-kelasnya lah, Toyota Rise mungkin. Dan mengingat Hyundai Kona ini sebenarnya ada yang versi mesin bensinnya, yang anehnya nggak masuk sini. Jadi ya nggak heran gitu kalau bentuknya terlihat normal. Karena memang desainnya sebagai mobil dengan mesin bensin. In fact, di Kona yang generasi sebelumnya, itu ada Hyundai Kona N yang pakai mesin yang sama kayak Hyundai i30N. Sayangnya nggak masuk sini dan sekarang nggak ada lagi Kona N. But anyway, kelihatannya normal. Malah mungkin bisa dibilang agak sedikit boring. Tapi buat beberapa orang, itu jadi plus point-nya. Karena ada orang yang mungkin ngelihat mobil kayak misalnya Ioniq 6, ngelihat bahkan Ioniq 5, atau contoh ekstrimnya Mercedes EQS, dan mikir, nah, gue pengen mobil yang futuristik dan pengen mobil yang terkesan modern, tapi mobil yang terlihat aneh, kayaknya nggak dulu deh. Kalau ini, well, selain dari grill yang bentuk matrix kayak gini yang terinspirasi dari Ioniq, nggak ada yang aneh. Terlihat kayak SUV normal aja. Mungkin beberapa dari kalian nganggap itu hal yang boring, tapi kebanyakan customer, kita akuin aja, mereka kan milih mobil yang terlihat lebih aman, dan I think nggak ada masalah soal itu. Dan masuk ke interiornya juga, interior mobil normal, nggak kayak mobil-mobil modern lain yang semuanya touchscreen, semuanya harus dioperasiin dari touchscreen, bahkan untuk sekedar buka jendela aja pakai touchscreen. Di Kona Electric, saya ada tombol. In fact, kontrol-kontrol normalnya kayak kontrol buat AC, kontrol buat ya setup macam-macam AC, terus driving mode, semuanya masih pakai tombol. Masih logik gitu, masih logical dan masih gampang dipakai buat kebanyakan orang. Kalau kalian mungkin mikir kayak mobil listrik kan bukannya harus modern dan lain-lain. Ya, oke, modern jelas. Tapi kadang-kadang dalam modernitasnya itu orang malah jadi nggak biasa, terus malah jadi bingung, terus jadi malah panik, nggak tahu harus ngapain di kontrolnya dengan segala dipindahin touchscreen. Kalau gini kan gampang pahaminnya. AC, oh iya, gue tinggal pencet di sini, ngatur tinggal klik atas, klik bawah gitu, gampang ngaturnya. Ganti volume, naikin volume, tinggal putar, nyalain, tekan, gampang semuanya logis. Ini contoh bagaimana kita harus ngedesain interior. Bikin logik, bikin supaya dia mudah dipakai untuk kebanyakan orang. Simple, ya kan? Dan dengan Kona i, kalian sebenarnya nggak perlu khawatir soal range. Kenapa? Kalian punya dua opsi yang available di Indonesia. Powertrainnya ya, dua-duanya front wheel drive. Tapi punya power output yang beda. Ini versi powertrain yang basicnya. Yang berarti dia punya 154 horsepower ditenagain baterai sekitar 45-48 kWh. Editor, koreksi di bawah, oke? Nah, dengan power segitu, dan baterai yang sekitar segituan tadi ya, 45-48, dia punya range yang sebetulnya lumayan impresif. Sekitar 450 km. Bagus. Kalau untuk mobil yang dipakai harian kayak gini, oke lah, bagus. Walaupun ya mungkin nggak gila-gila amat kayak misalnya EQS yang bisa 700 km. Yang versi long range, dia punya tenaga lebih gede, 217 horsepower. Masih sama-sama front wheel drive, tapi dari baterai yang lebih gede, sekitar 65-68 kWh. Nah, yang itu range-nya bisa tembus sampai hampir 600 km. Jadi kalian nggak perlu terlalu khawatir soal ngecharge. Dan again, kalau kalian memang harus ngecharge, Kona i
nggak kayak yang lama, bisa terima charge sampai sekitar 102 kilowatt. Jadi dia punya kemampuan untuk fast charging. Jadi ya, no worries soal yang namanya range. Nah, sedikit disclaimer untuk yang long range. Tadi itu kalau kalian ambil yang long range pakai pelek 17 inch. Kalau kalian pakai opsi yang 19 inch kayak ini, karena resistansnya lebih besar, jadi mobilnya lebih terhambat, range-nya turun ke 550 km theoretical. Dan again, 550 cukup buat kalian bolak-balik Bandung Jakarta sekitar 2 kali. Jadi lumayan, range-nya lumayan bagus sebenarnya. So ya, so far theoretically di atas kertas semuanya oke. Dan ini ditambah dengan satu killer blow dari Kona ini yang bahkan aku rasa bisa jadi bakal bikin masalah buat Hyundai Ioniq 5 dan Ioniq 6. Ini yang versi basic 450 km standard range 150 horsepower, harganya di bawah 500 juta. Kalau kalian ambil yang long range yang 600 km dengan semua opsinya, dengan semua kelengkapannya, 600 juta. Serius. Value-nya bagus banget. Dan dengan 600 juta itu kalian dapat semua hal. Kalian dapat ya interior semuanya full option, kalian dapat sat nav, kalian dapat kemampuan buat charger peralatan kalian, semuanya lengkap. So ya, untuk value for money ini salah satu EV dengan value for money terbaik. Tapi sebenarnya bagus nggak sih di jalan? Oke, gimana ya sekarang kita mengemudi Kona Electric membaru? Lu sebagai yang sudah experience selama beberapa hari terakhir, Betul sekali, ya. Laporan dulu ya. Jadi gue mungkin dari sisi driving kali ya. Dari sisi driving ini mobil ya, sebenarnya ya mobil listrik ya begitulah ya. Gitu lagi lah sebenarnya, nyaman, dipakai harian enak, gak ada suara. Tapi kalau spotting kita ngejar mobil-mobil suara kenceng nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut ganggu suaranya gitu. Ngeng gitu kan. Apa namanya? Ya sebenarnya Kona ini ya, kalau dari gue mungkin apa pertama ya, mungkin kalau berkendara ya biasalah mobil listrik tenaganya instan ya, instan. Tapi bukan berarti instan tuh nggak selalu tentang cepet, maksudnya bukan tentang tenaga ya standar lah. Berapa HP tadi? Nah, ini kan 150-an ya? 150-an. Nggak, emang nggak gede. Tapi kalau di tol ya itu dia instan. Kalau gue butuh tenaga langsung set gitu kan. Terus mungkin dari suspensi sebenarnya lumayan sih. Suspensi. Okay sih. Kita tuh apalagi kalau gue tinggal di Peak ya, kerasa banget kalau tes suspensi paling enak karena Peak jalan kan agak gitu ya. Yang masuk dari jalan yang lama. Iya, jadi suspensi lumayan lah untuk mobil ini, untuk harga segini lumayan. Jadi ya bukan yang senyaman-nyaman banget gitu ya. Suspensi enak. Cuma kadang-kadang kalau misalnya kayak ada apa ya, agak keras gitu, agak kerasa keruk gitu, kayak terlalu. Tapi kalau kayak ini lumayan. Bumps yang normal kayak. Bumps yang normal lumayan sih. Terus kalau dari bentuk ya, kalau gua dari bentuk, maksudnya gini, bentuk ini lebih ke ukuran mungkin ya. Ukuran kalau ini mobil cocok lah. Ioniq 5 mungkin lebih besar ya dikit ya daripada ini ya. Ini cocok banget buat Indonesia, jalan kecil. Kemarin gua nyobain lah ke daerah Bintaro BSD itu, gua cobain lihat nontol gitu. Jalannya kecil-kecil tuh jalannya ya dia nggak begitu gede, nggak bikin orang kayak ya nggak kayak kita nyobain Ioniq 6 atau misalnya mobil yang paling kita gede GWM Tank itu kan gede banget ya, gede banget gitu kan. Itu pakai GWM Tank kayak iya, kalau ini mobilnya normal aja gitu kan, jadi enak lah buat dipakai harian ya kan. Terus kalau dari sisi teknologi ini seru sih, kayak misalnya ya standar mungkin untuk harga sini udah bagus lah, ada adaptive cruise control, terus juga ada braking assist ya. Ya kan, terus ada bantu lane assist juga ada lah gitu kan. Cuman ya ini karena infrastruktur kita ya, kayak gini jalan di depan kita nih markanya agak abu-abu gitu, markanya agak jelas. Nah, dia nggak akan kebaca pasti. Tapi kalau kayak di Peak tuh jalan yang itunya, yang ya, itunya bisa baca gitu. Bisa baca enak tuh, gue tinggal lepas tangan, walaupun sebenarnya kalau ini harus di harus pegangan gitu kan. Nah itu enak lah gitu, bisa adaptif. Cuman ya satu lagi, kalau ada motor kiri kanan bahaya juga gitu. Kadang-kadang breakingnya juga, padahal gue udah berhasil nge-braking, cuman dia kayak menganggap gue agak telat. Ya, cuman double braking. Iya, agak double braking, agak bahaya takutnya di belakang ya kan. Nah, iya. Terus ini nih iPedal, gue seneng banget nih. Jadi kan kalau mobil listrik ada ada regeneratif ya. Ada level 1, 2, 3 udah kayak sambal aja ya. Level 0 ya nggak ada sama sekali. Level 1 mungkin kalau kita lepas gas dia agak ngerem dikit.
yang paling max itu namanya iPedal. iPedal tuh ya intinya udah kita pakai kaki kanan doang buat gas rem. One pedal drive. Dan kita nggak perlu harus ngerem gitu kan. Ya kan? Cuman mungkin minusnya ya. Kalau kita perjalanan jauh, kalau gue cobain, karena kita kaki cuman di gas doang, nggak ada pergerakan gitu, kan namanya kaki ada aliran darah ya. Karena merasa pegel banget gitu, ini kaki kayak diem terus di gas terus ya itu kan. karena ini kan kaki lu nahan jadinya, nahan. Iya, maksud gue nggak geser-geser. Kalau biasanya lu gas kan lu geser-geser kan, masih ada pergerakan, jadi aliran darah masih lumayan nih. Jadi ya mungkin kalau perjalanan jauh ya kadang-kali ya kesemutan, kayak kesemutan lah ya kan. Karena kalau di jam tangan gue, please ya gerakin badan lu katanya. Ya, nah, karena itu bagian dari lain dari yang namanya perjalanan jauh. Emang ini sedikit ini ya, perjalanan jauh itu kalian penting buat istirahat supaya kalian enggak. Nah itu bener. Enggak sakit kan. Iya. Nah terus kalau dari sisi apalagi transmisi, sebenarnya ini transmisi mirip-mirip kayak Mercy ya yang di nyetel. Cuma ini lebih enak sih. Maksudnya kalau Mercy itu kayak agak terlalu dekat dengan ini loh. Personelnya. Jadi agak bahaya kalau ini dia di bawah. Ya kan di bawah nih ya kan. Iya. Cuman satu lagi ini karena mostly orang-orang tuh pada pakai bisa di sini transmisi ya. Apapun mobil matic manual kan. Tiba-tiba di sini mungkin perlu namanya adaptasi. Jadi kalau mungkin 1-2 hari lu baru 3 hari kayak mungkin agak bingung. Tapi kalau lama-lama udah gampang. Tapi kalau sopir L300 nggak usah. Oh gitu ya? Kalau L300 apa sih persnelingnya di sini. Jadi gitu ya? Kalau kalian nggak tahu nih yang anak-anak nih ya. Kalau yang namanya Mitsubishi L300 itu persnelingnya ada di kolom setir, jadi gantinya begini gitu. Betul, jadi gitu ya. Itu gue soalnya. Atau mobil, ada juga gue pernah lihat mobil matic yang di sini nih, giginya. Mercedes gitu, Mercedes sekarang gitu. Nah kayak gitulah. Nah itu butuh adaptasi. Nah kalau dari sisi interior gue kan selama ini pakai ya, ini enak sih kayak ini. Cuman ini agak keras loh, ini agak keras. Ini agak keras, tapi ini untuk badan enak sih. Ya kan, untuk ininya enak. Joknya surprisingnya cukup. Terus ada ini pemanas sama pendingin. Jadi kalau gue isengin lu, gue gini panas mampus lo Yas. Cuaca udah panas nih. Iya. Nah ini ada pendingin ya kan, enak nih. Cuman dia kayak gue gak tau ya. Ini karena cuman dia dinginnya bentar, tapi lama-lama kayak nggak dingin lagi. Apa karena mungkin udah biasa kali badan kita, jadi kayak nggak adaptasi. Iya. Terus juga apa lagi ya? Ini driving mode ada sport ini. Tapi nggak ada bedanya loh. Paling kayak kalau feeling kecil ya, nerdnya itu kayak kalau lu Eco tuh kayak dia agak ditahan. Kalau normal dia kayak agak lepas. Kalau sport tuh kayak dia, ayo gas gitu doang sih sebenarnya. Ya kan? Ya itu namanya kalau menurut gue ya, mode sport tuh lu ngabisin buat tenaga yang paling full lah gitu ya. Ya kalau normal ya lu butuh tenaga ya normal. Kalau Eco lebih ini. Eco tuh kalau lu nerd ya, ini AC dia bakal berkurang. Misalnya segini nih. Tadi kayak lebih berkurang dikit. Suspensi juga lebih ini. Supaya nggak pakai banyak energi. Betul. Terus kalau dari sisi ini tombol fisik ini mantep lah pokoknya lah. Terus dari sisi UI ini kayaknya baru ya. Yang Ioniq 6 kan sama i5 kan mirip ya. Ini kayak UI-nya baru lah. User interface-nya baru. Gue senang sih ini. Lebih smooth ya, lebih smooth. Gue senang banget lebih smooth ya kan. Ini lebih enak. Lebih modern view-nya. Ya standar lah, ada Apple CarPlay, Android Auto, enak lah. Ya kan. UI-nya terus gue cobain tadi pakai Maps-nya bawaan Hyundai ini enak nih. Bawaan Hyundai. Gue tadi udah cobain, mantep lah gitu ya kan. Ya kan. Ya tadi gue pakai Maps-nya gitu. Terus ada ini, ada buat kiblat, buat sholat. Jadi buat yang muslim, ya bisa nih, enak nih. Kalian bisa pakai mobil kalian buat nentuin arah kiblat supaya kalian nggak salah arah kiblat sholat gitu. Ini kalender juga ada nih, kalender buat. Kalender maksud gue juga ada kali. Iya, cuma maksud gue kalendernya mungkin ini. Jadi ini ada namanya aplikasi Bluelink ya. Bluelink itu connect ke aplikasi My Hyundai di handphone kalian. Jadi kalau nanti kalian beli mobil ini, pasti kalian bisa dapat akses buat mobil sendiri. Jadi buat fasilitas charging ya kan. Kalau ada kalender gitu bisa sinkron kontak gitu kan. Jadi enak lah. Istilahnya buat sinkronisasi. Namanya juga mobil modern ya. Jadi semuanya pakai aplikasi Bluelink. Itu bisa matiin loh mobil, bisa pakai HP hidupin mobil gitu. Enak lah, terintegrasi. Jadi kalau nggak ada kunci juga bisa sebenarnya gitu loh. Ya kan, itu enak lah. Ya kan. Terus ada mode valet juga bagus nih. Mode valet ya. Jadi biar dia bisa dibatasin lah gitu ya. Nggak sembarangan kayak mungkin cuma ini nggak bisa diotak-atik gitu. Tapi mode valetnya ada kameranya nggak? Nah, gue nggak tahu deh kameranya. Terus kalau ngomongin kameranya bagus sih. Walaupun kayaknya dia nggak 360, tapi ini cukup standar lah buat depan belakang gitu. Yang penting kelihatan dulu. Iya? Yang penting kelihatan dulu. Tapi bagus nih, tapi kalau gini dia high definition gitu loh. Kameranya gue suka, bagus gitu kameranya. Dari sisi kapasitas penyimpanan, ini mobil lumayan banyak penyimpanan. Ya ini ada glove box, ada di sini naruh TAPTS, bisa naruh HP gitu kan. Di sini juga gede di tengah nih. Ini bisa buat minum nih. Kalau misalnya lu nggak mau minum, lu bisa tutup nih. Jadi lu bisa jadi full. Ukuran cup holder ini bukan cup holder nih mah. Apa? Tumbler ya, bisa nih, buat tumbler bisa nih, approve. Terus tengah juga bisa banyak nih. Bisa banyak lagi tempatnya, bisa jadi angkat nih kan. Nah, itu enak bisa buat sambal. Iya, bisa buat sambal. Wah, naruh sambal ya, naruh kuah bisa gitu ya. Ya kan? Terus mobil ini udah ada sunroof juga enak nih. Bisa dibuka full ya kan. Cuman bisa
Nah, Iya, atau misalnya ya terang atau panas. ya, tutup aja, gitu kan. Nah, ya kan belakang juga, gue nyoba belakang juga luas, ya kan. Ada tempat nge-charge lagi kayaknya. Nah iya, karena ini mobil listrik, ya kan sama kayak di Ioniq Yang 6 kemarin kita ada review, tempat charge-nya. bisa ngecas. Jadi kemarin ada yang nyobain nggak pakai apa namanya kalau buat cewek tuh nyatok, bisa nyajar laptop, bisa semua bisa lah, ya kan. Jadi apa istilahnya ya kita bisa misalnya kalau lu misalnya gini, kalau paling random ya misalnya, aduh gue mau ke kantor tapi kalau nasi gue bawa di dalam mobil panas ya kan. Kan kalau masak nasi berapa jam ya? Paling setengah jam kan. Lu ke kantor katanya setengah jam, ya udah taruh nasi masak. Itu nasinya masih hot gitu kan. Ya kan? Itu maksudnya segila-gila itu lah tanda petik ya. Kita bisa melakukan apapun dengan colokan listrik gitu kan. Tolong jangan dilakukan dengan rice cooker yang segede gini. Oh jangan. Nanti baterainya tiba-tiba 1% gitu kan. Bagasi belakang luas banget lah, bisa naruh orang bahkan, enggak lah candaannya. Berapa liter sih ya bagasi belakang tuh? Gue lupa berapa liter tapi ini gede banget. Lumayan gede untuk mobil sekelasnya. Iya. Macamnya Iya. HRV kayak gitu. Betul. Ya itu sisanya ya mungkin gue mau ngomong kekurangan boleh kali ya, kan nggak semuanya namanya nggak ada yang sempurna. Objektif. Iya, ya kan kekurangan mungkin, dan ini masih sama dari Hyundai Ioniq 6, dan ini nggak diperbaiki juga di sini, paling mobil baru loh. Itu steering, jadi sebelah kiri ini kan kalau lo megang kiri kan harusnya sebelah kiri ini adalah pengontrol buat infotainment system, ya kan. Yang kanan buat display ini. Ini kebalik, masih kebalik. Masih kayak mobil setir kiri. Iya, kalau setir kiri lu masih masuk akal karena setir kiri yang sebelah kanan ini kan di sebelah sini kan. Kalau yang kiri kan di sini kan. Nah, ini nggak dibalikin gitu loh. Padahal sebenarnya tinggal kalau ngeliat sama persis tuh. Sebenarnya posisi kabelnya tinggal ditukar ya. Kabel gitu. Ini sebenarnya bisa buat nanti facelift atau apa diganti gitu. Ini akan adaptasinya akan sangat susah gitu. Maksudnya lu kadang gini, gue mau lihat ini kok masalah. Ini gitu. Jadi ya itu kurang. Nah, mungkin kurang lagi nggak ada head-up display ya. Untuk harga sini mungkin harusnya ada ya head-up display ya buat. Sih di saat macamnya kayak BD juga udah ada kali ya. Iya, BD juga. BD terus apalagi ya rival-rivalnya iya, sih ada. Betul. Nah, dari gua satu lagi nih yang paling penting buat kalian tahu lah. Ini konsumsi gimana bahan bakar alias mobil elektrik apa sih konsumsinya gitu kan? Coba. Nah, kalau nih gua udah bikin dari awal gua nyobain itu sekitar hampir 300 kilo. Gua nempuh 6 km per kWh. Oke, 6 bagus kok. 6 bagus kok. Gua bagus kan? Berarti kalau di bensin berapa ya? Ada konversinya nggak? Kalau di bensin itu sekitar berapa? Bensin susah konversinya, nggak bisa langsung. Secara ini ya. Cuma untuk mobil ini 6 ya. 6 loh. Kemarin ini berapa? Ioniq 6 ya kalau nggak salah. 6 iya. Ya lumayan. Lumayan. Untuk mobil segini lumayan daripada dulu yang paling boros tuh Seal Taycan. Seal juga boros, cuman Seal kita pakai yang performance sih jadinya. Emang yang agak ngantuk lah istilahnya, emang mobil kenceng gitu kan. Ini mobil sehari-hari gitu. Oke, jadi itu dari gua sih Yas. Pengalaman berapa hari gua pakai ya kan. Jadi so far kalau yang gua tangkap ya, actually mobil lumayan bagus ya. Betul. Dan ya, gue bisa lihat kenapa sekarang kalian bisa lihat kenapa tadi gue bilang yang namanya Ioniq, Kona i ini salah satu mobil elektrik yang recommended kalau menurut gue ya. Iya. Mungkin bukan yang paling menarik buat dilihat. Tapi buat beberapa orang itu malah mungkin justru daya tariknya karena banyak orang yang nggak mau kelihatan dianggap aneh gitu. Tapi menurut gue ya, ini gue tambahan tadi gue belum ngomongin desain dari personal gue. Desainnya lebih bagus daripada yang lama. Lebih keren, gue lebih suka. Depannya lebih atraktif gitu. Kalau kalian lihat secara nerd ya, itu lampu LED kayak Stargazer jadi kalau lihat depan tuh LED ya, mirip. Itu jadi. Cuma lebih cantik jadinya. Jadinya itu jadi bahasa desain barunya Hyundai emang. Betul. Ini si garis ini kan depan tuh ada lampu garis. Iya. Ini lu Stargazer terus ini. Iya, betul. Habis ini udah gitu di Elantra juga sama. Iya, Elantra yang baru. Di sini nggak masuk nih sayangnya. Pengen Elantra N sudah. Sama nanti Ioniq 6 facelift dan Ioniq 6N bakal dapat light strip kayak gitu. Iya. Jadi ini bakal jadi face barunya Hyundai. Dan gue bilang it's actually lumayan bagus tuh mobil listrik gitu. Jelas lebih menarik dibanding ya rival sekelasnya yang kalau misalnya ini ada yang versi bensinnya di sini, sebenarnya di luar negeri ada. Jadi yang ada versi yang baru juga ada, yang baru juga ada. Ada. Jadi ada yang 1,6 liter, ada yang hybrid, ada yang 1 liter doang, tapi siapa juga yang beli 1 liter. Ngapain? Itu ada di luar negeri. Sayangnya di Indonesia nggak masuk. Iya. Jadi di sini cuma ada yang versi elektrik. Yang berarti di sini nggak ada rivalnya. Kenapa? Karena Honda sendiri nggak masukin Honda ENY1 atau HRV ya? HRV listrik ya? HRV listrik. Kalau gue bilangnya Hyundai NI1, Honda NI1 karena ENY1 gue bacanya NI1. NI1 gitu. Bener masuk akal. Cuma memang ya menurut gue ya orang udah tahu Kona dari awal lahir. Sebenarnya Kona ada yang bensin juga, ada yang bensin awal. Bensin. Iya, cuman karena mungkin udah dulu salah satu Kona tuh kalau nggak salah Hyundai tuh pertama yang elektrik ya, maksudnya Pionir. fuel
Kona full. sama Ioniq yang pertama. Iya, maksud gue yang pertama sama Kona kan. Jadi lama-lama masyarakat umum ini orang taunya Kona itu mobil listrik biasanya. Iya. Akan sangat jarang lihat Kona yang versi bensin ya kan, ada sih. Jadi yang baru menurut gue nggak usah masukin yang bensin, menurut gue nggak usah. Udah elektrik aja full. Lagian juga nggak ada Kona N juga. Dan ini dirakitnya di Indonesia kan? Apa? Dirakitnya di sini. Oh iya, Ini makanya lebih murah harganya dibanding dulu. Iya. Jadi gimana ya? Abis ini apa ya, Yes? Habis ini seperti biasa bakal ada skor dari tim HSB. Dan Serah terimakan ke Voice Over Tias. bihu. Hello there, Voice Over Tias here, dan kita balik lagi ke scoreboard. Dan ini skor Hyundai Kona i. Ya, kayak yang bisa kalian lihat, nilainya mungkin agak average ya. Kayak misalnya design, performance, handling, itu cenderung average. Tapi, ya itu tuh expected, mengingat Kona i ini kan sebenarnya SUV biasa ya, SUV elektrik yang ukurannya ya midsize lah, kelasnya HR-V. Mungkin kalau dibandingin HR-V dia lebih menarik, tapi ya still mobil normal dia nggak akan bisa nyaingin macamnya Revo atau macamnya GT3 RS obviously. Tapi kalau udah ngomongin soal practicality sama efficiency, yang namanya Kona i ini very impressive. Dan walaupun di sini nggak ada sebenarnya, untuk value for money, Kona i ini mungkin salah satu mobil dengan value for money terbaik yang pernah kita coba. Kemudian bisa dibilang jauh lebih bagus dibanding bahkan saudaranya sendiri, Hyundai Ioniq 6. Dan ya, mungkin itulah alasan kenapa mungkin Ioniq 6 agak susah kejual di sini, sementara Kona i kejualnya sangat gampang di sini. Tapi ya, Hyundai sudah membuktikan bahwa Kona i ini mobil yang bagus. Jadi ya, ini skornya. Oke, jadi itu skornya. Betul. Itu dari gua dan Tias ya. Mobil yang ya ini Ioniq lagi. Gue nggak bisa nggak bilang Ioniq soalnya dia EV gitu ya. Iya. Kona i ini mobil yang super impressive, gue sangat rekomend untuk kalian yang masih khawatir EV ini gimana sih experience pakai EV. Gue bakal senang atau enggak. Kalian coba Kona i ini. Iya betul. Ini stepping stone yang bagus dan mungkin malah salah satu EV yang sangat gue rekomend banget. Betul, gue juga. Sorry guys, ada alarm karena depan kita motor banyak banget. Iya. Jadi gimana? Oh no, Tias menggunakan topi sensibelnya lagi. Oh enggak dong. Jadi orang yang sensibel lagi. Biasanya orang yang nggak sensibel, tapi kalau gue pakai topi sensibel. Mana topinya? Nggak ada? Nggak apa-apa? Adanya topi GT3. Oh boleh lah, itu topi flexing namanya. Iya. Oke. Thank you guys sudah nonton review kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga nyalain notification biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu di Video selanjutnya. Dadah, dengar suaranya nih buat penutup. Dadah. Banyak motor. Mbak, ya? Dua mobil. Iya. Thank you. Hah? 20 nggak ada tadi mau kemarin Bu. Ya, nih kasih nih. Nih rekam loh Pak, 20.000 mintanya. Malu dia. Di sini.